Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manakah yang harus didahulukan di bulan Syawal ini antara 1. Qadha puasa Ramadan dulu, 2. Puasa Syawal terlebih dahulu, atau 3. Menggabungkan keduanya, yaitu qadha puasa Ramadan digabung dengan puasa Syawal. Nah, langsung kita masuk ke pembahasannya ya. Terdapat beberapa pendapat dari ulama fikih mengenai hal ini. Yang pertama, qadha puasa Ramadan terlebih dahulu, baru kemudian puasa Syawal. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Menurut mereka, qadha puasa adalah kewajiban, jadi hendaknya disegerakan. Membayar hutang adalah suatu kewajiban yang harus segera dilunasi, sehingga mendahulukan puasa sunnah dari mengqadha puasa wajib hukumnya makruh. Disebutkan Ibnu Hajar Al-Haytami, yang artinya dimakruhkan untuk berpuasa sunnah bagi yang punya hutang puasa, yang sebab hutang puasanya itu adalah bukan karena tanpa uzur syar'i. 2. Boleh mendahulukan puasa Syawal baru kemudian qadha puasa Ramadan. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa boleh hukumnya dan sah bagi siapa saja yang melaksanakan puasa sunnah walaupun hutang puasanya belum dilunasi. Termasuk di dalamnya bahwa boleh melaksanakan puasa sunnah Syawal walaupun masih ada hutang puasa belum terbayarkan. Imam Al-Kasani dalam kitabnya Al-Bada'i wa As-Sana'i menegaskan bahwa kewajiban membayar hutang puasa Ramadan itu mempunyai waktu yang panjang dan longgar. Tidak harus dikerjakan pada bulan Syawal, tapi waktunya bisa kapan saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya, dan barang siapa yang sakit dan berada dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka dia harus mengganti puasa tersebut pada hari-hari lainnya. Dalam ayat di atas tidak ada waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala hanya memesankan agar puasa yang ditinggalkan tersebut harus dibayar. Masalah waktu pembayarannya sangat longgar. Ditambah dengan hadis Aisyah radhiyallahu an yang artinya, saya pernah punya hutang puasa Ramadan dan saya belum melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Aisyah radhiyallahu an pernah melunasi hutang puasanya di bulan Sya'ban, rasanya mustahil bagi seorang Aisyah radhiyallahu an di tahun itu tidak pernah puasa sunnah, tidak puasa sunnah Syawal, tidak puasa Arafah, tidak puasa Asyura, tidak puasa Senin Kamis, dan seterusnya. 3. Boleh menggabungkan qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Boleh puasa qadha sekaligus diniati puasa sunnah, seperti puasa qadha dengan puasa 6 hari bulan Syawal atau dengan puasa Arafah. Abu Zakaria Al-Ansyari dalam kitab Asy-Syarqawi menyatakan, apabila seseorang puasa qadha Ramadan atau puasa nazar atau puasa sunnah lain di bulan Syawal, maka dia juga mendapat pahala dari sunnahnya puasa Syawal, karena puasanya dilakukan pada bulan Syawal walaupun dia tidak tahu. Atiyah Syakor, mantan ketua fatwa Universitas Al-Azhar Mesir, dalam kitab Ahsan Al-Kalam fil Fatwa wal Ahkam menyatakan, boleh bagi orang yang berkewajiban mengqadha puasa Ramadan untuk berpuasa pada 6 hari bulan Syawal dengan niat qadha. Maka puasa qadhanya sah dan juga mendapat pahala puasa 6 hari Syawal apabila bermaksud seperti itu, karena amal berdasarkan niat. Apabila menjadikan qadha sendiri dan 6 hari Syawal sendiri, maka itu lebih utama. Bahkan ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa pahala puasa 6 hari Syawal didapat dengan berpuasa qadha Ramadan walaupun tanpa niat puasa Syawal, walaupun pahalanya lebih sedikit dibanding kalau dengan niat puasa Syawal. Pendapat ini rasanya lebih ringan karena seseorang bisa mendapat 2 kebajikan sekaligus. Pertama, kebajikan dari membayar hutang puasa. Kedua, kebajikan dari mengisi 6 hari bulan Syawal dengan puasa. Sehingga meski niatnya puasa qadha, tapi fadilah puasa 6 hari bulan Syawal pun tetap didapatnya.
Toh dalilnya tidak mengharuskan bahwa niatnya hanya puasa sunnah. Yang penting selama 6 hari itu dilalui dengan berpuasa. Manapun pendapat yang Anda pilih, semuanya punya dalil dan argumen yang bisa diterima. Dan tentu kita tidak perlu menjelekkan sesama saudara muslim hanya lantaran kita berbeda sudut pandang yang bersifat ijtihadi. Kalau ijtihad kita benar, kita akan dapat 2 pahala. Tapi kalau ternyata salah, maka kita tidak dosa, bahkan masih tetap mendapat 1 pahala. Ketiga bentuk puasa di atas, tidak satu pun yang melanggar batas halal, haram, atau wilayah akidah. Meski bentuknya saling berbeda, tapi insya Allah tidak sampai membuat kemungkaran. Yang mungkar adalah yang tidak membayar puasa qodoknya. Adapun puasa 6 hari di bulan Syawal, hukumnya sunnah. Boleh ditinggalkan, tapi berpahala bila dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab.